hari ini, malam ini, kita kembali berdiskusi, berforum diskusi ilmiah, dan kita berdiskusi kali ini membicarakan mengenai satu variabel yang sejak zaman dulu sampai dengan sekarang nggak pernah berhenti untuk diteliti ya. Jadi walaupun dibilang jenuh di berbagai tempat, di berbagai universitas, sampai-sampai ada yang tidak memperbolehkan mahasiswanya jangan ngambil variabel itu, variabel kinerja. Itu sudah jenuh sekali di berbagai universitas seperti itu kan ya. Tetapi tetap saja itu diteliti. Ya, mungkin juga karena khususnya di dalam psikologi kerja gitu ya. Memang orientasi perusahaan adalah ya berkinerja gitu kan ya. Di samping juga saya tidak tahu sustainability company karena kalau orang teman-teman di manajemen keuangan bilang perusahaan itu hanya punya dua tujuan. Tujuan pertama adalah ya tentu saja mendapatkan profit, ya umumnya adalah itu organisasi yang profit oriented gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya dia dalam tanda kutip gitu. Makanya kalau kita lihat perusahaan itu diungkapkan tidak pernah mati. Yang mati adalah ya orang-orang yang mengelola perusahaan itu. Maka seperti BRI kita lihat itu udah seratusan tahun kan usianya. Banyak bank, banyak industri-industri keuangan juga, bahkan beberapa perusahaan yang sudah mendunia barangkali seperti Procter Gamble ya, itu mungkin sudah puluhan, ratusan tahun kira-kira gitu ya. Jadi tujuannya dia ya berkinerja. Nah, mungkin karena itu sehingga kita sebagai mahasiswa itu tidak henti-hentinya untuk menulis variabel itu sebagai dependent variabel kinerjanya gitu ya. Dan kalau kita lihat di beberapa referensi itu memang mengungkapkan prediktor terkuat dari kinerja itu kalau dilihat dari sisi perilaku itu ya kepuasan kerja, ya keterikatan kerja yang kalau diterjemahkan di dalam malam ini kepuasan kerja dan keasikan kerja. Cuman yang mana lebih kuat itu berpengaruh. Nah, barangkali nanti kita lihat apakah nanti pengaruhnya kepuasan kerja secara langsung lebih tinggi nggak ke kinerja dibandingkan kalau melalui keterikatan kerja, keasikan kerja terlebih dahulu. Nah, itu kita akan diskusikan pada malam ini, teman-teman. Sehingga judul kita malam ini, ya, judulnya sangat otentik karena bicara mengenai apakah kalau kita puas, kinerja menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, ini kan menarik judulnya ya. Sehingga kita akan coba nanti diskusi, bolehkah kita puas terhadap pekerjaan? Ya, bolehkah kita cepat puas? Gitu ya yang didiskusikan teman-teman dan karena yang bagaimana yang mengalami keasikan kerja. Jadi istilah kerennya itu work engagement-nya. Kita sebut sebagai keterikatan kerja. Kira-kira itu yang menjadi topik pembahasan kita pada malam ini. Dan malam ini saya ucapkan terima kasih dulu ke Mbak Adwa yang juga sudah berkenan untuk hadir yang akan memberikan paparannya nanti dengan Pak Tommy. Terima kasih banyak ya. Saya reminder supaya tidak lupa. Nanti kalau lupa nggak ada yang bicara, nanti cuma moderator doang, habis itu penutupan. Gitu. Jadi terima kasih Pak Tommy dan Mbak Adwa. Baik, teman-teman, kembali saya ingatkan kepada teman-teman, kalau sinyal memang tidak terkendala, akan lebih bagus kalau misalnya kita open cam, sehingga diskusinya nanti bisa akan lebih enak, lebih hangat kita berdiskusi, memperbincangkan mengenai puas, asik, dan juga apakah berkinerja nggak. Nah, gitu ya yang kita akan diskusikan pada malam ini. Nah, sebagaimana biasa teman-teman, ya saya akan bacakan dulu CV dari narasumber kita, walaupun sudah banyak yang mengenal Pak Tommy ya dan Mbak Adwa. Ya, ini Mbak Adwa ini pendidikan Mbak Adwa adalah seorang magister psikologi tahun 2022-2003
di Universitas Tarumanegara, alumni berarti ya. Kemudian, nah S1-nya nih 2016 sampai 2020 dari Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pengalaman kerja nama A2, ya admin Pakuwon Group, ini grup yang besar nih Mbak A2 ya, Pakuwon Group ini sampai sekarang. Kemudian pembicara juga, cintai pekerjaan, temukan kebahagiaan. Wah, ini sangat related dengan apa yang didiskusikan barangkali malam ini gitu ya. Juga full time di HSE, PT Wijaya Kusuma Kontraktor, dan PT PP. Itu internship tahun 2019 ya. Oke, berikutnya Mbak A2 ini pengalaman organisasinya Ketua Kementerian. Ini kelihatannya organisasi kampus ya Mbak A2 ya, Kementerian Komunitas dan Informasi PAMI Nasional. PAMI Nasional nih 2018 sampai 2019. Kemudian Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PAMI Jakarta Raya 2018 sampai 2019 dan anggota Senat Mahasiswa Fikes Universitas Veteran Jakarta gitu ya 2017 sampai 2018. Kemudian 2016 sampai 2017 Mbak Adwa adalah anggota Departemen Komunikasi dan Informasi PAMI Jakarta Raya. Ini berurutan ini PAMI semua nih 3. Baik, itu Mbak Adwa, teman-teman boleh dikasih reaksi dulu, jempol, love, atau kasih applause ke Mbak Adwanya. Terima kasih. Mbak Adwa juga sudah pernah, terima kasih. Mbak Elis ya. Siapa lagi saya lihat ini Mbak Bu Inge, terima kasih. Mbak Ayu, Pak Margareta, Pak Ariadi, teman-teman semua terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada narasumber kita yang pertama. Baik, berikutnya adalah si Sartina, narasumber yang kedua. Ini nggak ada yang nggak kenal yang orang Untar nih Pak Tommy ya. Jadi sudah sangat terkenal, tapi walaupun begitu tetap saya bacakan. Beliau punya apa namanya data riwayat hidup 2011 Pak Tommy lulus dari Universitas Indonesia program Doktor Ilmu Psikologi. Ini tampaknya saya lulus, untung Pak Tommy nggak duluan ngambil doktornya, jadi saya lulus dulu baru ngambil doktor beliaunya. Jadi terima kasih Pak Tommy ya 1999 juga dari UI ini administrasi SDM dan 97 adalah dari UI juga profesi psikologi. Dan S1-nya, wah ini Pak Tommy dari UI semua ini, sarjana psikologi. Jadi S1 sampai dengan S3-nya, sampai profesinya di psikologi ya, Dr. Tommy ya. Oke, lihat pekerjaannya Pak Dr. Tommy 1999 sampai dengan saat ini adalah psikolog ya. 2000 sampai dengan saat ini juga adalah dosen peneliti ya di Untar ya tentu saja ya Pak Tommy 2014-2022 ketua program studi S2 Psikologi Universitas Tarumanegara, kedua kemudian 2022 sampai saat ini adalah ketua PSPJM Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Jadi wah loyalitasnya Pak Tommy luar biasa kelihatan di Untar nih sejak tahun 2014 ya Pak Tommy atau mungkin sebelum itu ya. Oke, ini adalah riwayat Pak Tommy. Kepakaran beliau, Dr. Tommy Siasa, adalah pengukuran psikologi, psychological instrument, kemudian perilaku kerja, work behavior, industri, organisasi. Ya, ini kemudian yang kedua, ya, ini teman-teman banyak sekali publikasinya Pak Tommy bisa ditemukan di link ini. Ya, banyak tuh. Terutama yang banyak adalah psikologi, industri, organisasi. Kemudian hobinya adalah living value in silent. Wah, boleh tuh diklik tuh linknya Pak Tommy itu. Value beliau adalah enthusiasm, love, happiness, unity, dan peace. Wah, luar biasa Pak Tommy. Terima kasih banyak. Kita kasih applause, kita kasih reaksi dulu kepada Dr. Tommy Suyasa. Teman-teman, terima kasih Mbak Sandra, Mbak Kaidatul, terima kasih Mbak Wiwin, Mas Lutfi, terima kasih Mbak Ning, dan semua teman-teman. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kedua narasumber kita. Baik, agenda kita tentu saja adalah pertama pemaparan dulu dari hasil penelitiannya Mbak Adwa. Ya, mungkin 20 menit kurang lebih atau bisa lebih ya. Nanti setelah itu barangkali ada pendalaman dari Pak Tommy ya. Habis itu kita akan lanjutkan dengan berdiskusi ria mengenai topik-topik yang apa namanya dipaparkan oleh Mbak Adwa dan sampai nanti terakhir penutupan penyerahan sertifikat. Waktu dan tempat Zoom-nya
Saya persilahkan ke Mbak Adwa untuk memaparkan hasil presentasinya. Silakan Mbak Adwa. Baik, terima kasih Pak Made atas kesempatannya. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Tommy, Pak Made, Kak Artina. Terima kasih setelah berkenan untuk hadir malam ini. Perkenalkan, nama saya Adwa. Malam ini saya akan memaparkan materi terkait tesis saya, yaitu hubungan kepuasan kerja dan kinerja dengan keterikatan kerja sebagai mediator. Di sini tesis saya dibimbing langsung oleh Pak Tommy. Next, Kak Artina. Oke, untuk latar belakang, saya mengambil dari fenomena di mana eh, biasanya karyawan itu selain diharapkan menyelesaikan tugas uraian pokoknya atau kita sebut biasanya job desk ya, eh, diharapkan itu memiliki inisiatif untuk mengerjakan tugas yang lain ketika tugas sebelumnya telah selesai. Nah, fenomena tersebut yang erat kaitannya dengan bagaimana seorang karyawan itu menunjukkan kinerjanya atau biasa kita sebut sebagai job performance. Next, Kak. Oke, untuk penelitian saya di sini saya memiliki key artikel yang berjudul Boss Pubbing, Trust, Job Satisfaction, and Employee Performance yang diteliti oleh James A. Roberts dan Meredith David. Di sini saya kenapa ada variabel lain yang tidak termasuk di penelitian saya? Di sini saya penelitian payung bersama rekan saya dan ini artikel ini diterbitkan pada tahun 2020. Next, Kak. Oke, di sini ada kerangka berpikir dari Robert dan David yang menjadi acuan saya dalam mengerjakan tesis saya. Jadi dari adanya 4 variabel ini, saya mengambil ada 2 variabel yaitu job satisfaction dan performance. Di mana dari job satisfaction dan performance ini saya tambahkan ada variabel work engagement. Kenapa saya menggunakan work engagement? Karena dari beberapa jurnal yang saya baca, work engagement ini dia itu berperan sebagai variabel itu yang sifatnya itu continuous. Jadi dari yang saya baca ternyata banyak yang menggunakan work engagement ini sebagai peran sebagai mediator pada penelitiannya. Jadi di situ mulai ada ketertarikan dan saya mencoba untuk membahas mengenai em, variabel ini begitu. Jadi muncullah dari saya mengambil 2 variabel belakang ini dan saya tambahkan work engagement sebagai keterbaruan dari penelitian Robert dan David tersebut begitu. Next, Kak. Oke, kemudian definisi dari job performance ini ya mungkin teman-teman yang di sini sering mendengar ya dari Campbell yang mendefinisikan kalau job performance ini hal-hal yang dapat diamati yang dilakukan oleh seseorang atau karyawan gitu ya, perilaku yang relevan untuk tujuan organisasi. Kemudian job performance ini sebenarnya itu ada 3 dimensi, tapi saya hanya mengambil 2 dimensi berhubungan dengan saya juga karena waktu itu tesisnya payung, jadi hanya mengambil 2 dimensi dari 3 dimensi job performance. Yang pertama saya menggunakan task performance dan yang kedua itu menggunakan contextual performance. Satu lagi ada namanya counterproductive behavior, behavior. Konteksnya uh, di job performance ini bisa yang hubungan dengan kontradiksi dari uh, job performance gitu. Di sini saya mengambil 2 performance ini kebetulan konteksnya itu masih yang berkaitan dengan hal-hal yang positif pada job performance seperti itu. Perbedaannya dengan 1 dimensi yang tidak saya bahas. Next, Kak. Kemudian rumusan masalahnya berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya ingin mencari tahu apakah job satisfaction ini memiliki hubungan dengan job performance eh, melalui work engagement sebagai mediator begitu. Next, Kak. Oke, di sini saya ingin mendefinisikan sebagai dari job satisfaction. Job satisfaction ini sendiri merupakan keadaan emosional yang menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan individu sebagai pencapaian atau memfasilitasi pencapaian nilai-nilai pekerjaan individu. Itu menurut Locke tahun 1969. Next, Kak. Oke, untuk work engagement di sini menurut Sovelli dan Becker mendefinisikan work engagement sebagai keadaan
di mana individu mengalami tingkat energi yang tinggi dan identifikasi yang kuat dengan pekerjaan. Namanya juga keterikatan kerja ya. Jadi ada hal-hal yang mengikat seseorang ini dengan pekerjaannya. Yang pertama itu ada vigor, kemudian ada dedication dan absorption. Jadi tiga dimensi ini adalah hal-hal yang membuat seseorang itu bisa merasa, oh saya benar-benar ada keterikatan nih dengan pekerjaan saya enjoy mengerjakan pekerjaan saya ketika mengerjakan pekerjaan saya terhanyut sekali sampai oh iya tiba-tiba udah jam segini ya saking asiknya bekerja. Ini work engagement itu berkaitan dengan hal tersebut seperti itu. Next Kak. Oke, ini untuk yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan dari job satisfaction ke job performance saya tambahkan work engagement untuk mengetahui apakah benar nggak sih ada peran mediasi, peran mediasinya itu penuh atau parsial nih, apakah job satisfaction tuh benar bisa berhubungan dengan job performance ataukah lebih besar melalui work engagement, itu yang ingin saya teliti pada penelitian saya di tesis. Next. Oke, untuk metode penelitian pada tesis saya, di sini lokasinya saya ambil dari partisipan di Jakarta dengan kriterianya karyawan aktif, kemudian lolos screening pada pengambilan data. Yang untuk alat ukurnya, yang pertama saya menggunakan individual work performance questionnaire. Di sini mungkin teman-teman juga banyak ya yang sudah familiar gitu dengan alat ukur ini yang dibuat oleh dikembangkan oleh Koopmans et al. Tahun 2014. Kemudian untuk job satisfaction ini sendiri, saya menggunakan alat ukur job satisfaction measurement, the alternative method yang dikembangkan oleh Patomi. Saya jadi menggunakan alat ukurnya Patomi untuk penelitian saya. Kemudian untuk work engagement, saya menggunakan abstract word engagement scale yang dikembangkan oleh Sauvelli et al. Pada tahun 2016. Metode statistiknya saya menggunakan Pearson correlation. Next, Kak. Oke, untuk partisipan pada penelitian ini ada sebanyak 186 orang yang lolos, seperti tadi saya sudah sebutkan, yang lolos yang akan dilanjutkan untuk diteliti. Mungkin ada kesalahan-kesalahan atau ada pengisian yang kurang gitu, jadi saya tidak loloskan dan saya hanya menggunakan 186 partisipan tersebut. Kemudian tekniknya saya menggunakan convenience sampling dengan variabel yang dikontrolnya itu ada usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status kepegawaian, kesesuaian bidang pendidikan dengan pekerjaan, masa kerja, penghasilan, bidang instansi, dan level jabatan. Next, Kak. Oke, kita langsung masuk ke hasil korelasi antar variabel. Nah, di sini saya ingin melihat mean, standard deviation, dan correlation coefficient dari antar variabel. Di sini tergambarkan bahwa seluruh variabel ini memiliki keterkaitan secara positif. Jadi dari job satisfaction ke work engagement ini memiliki hubungan yang positif, job satisfaction ke task performance dan contextual performance ini punya hubungan yang positif. Begitu pula dengan work engagement terhadap task performance dan contextual performance itu. Jadi hubungan langsungnya itu terdapat hubungan yang signifikan dan positif antar variabel. Kurang lebih hasil penelitian saya menunjukkan hasilnya seperti itu. Next, Kak. Oke, di sini saya setelah mengetahui hubungan langsung atau direct hubungannya seperti apa, saya mencoba meneliti nilai melanjutkan seperti yang sudah tujuan saya sebelumnya kan mengetahui apakah ada nggak sih peran mediasi dari antar variabel yang saya teliti gitu, apakah eh, peran mediasinya full atau setengah saja gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian di sini tergambarkan jelas bahwa eh, dari melalui job work engagement, job satisfaction, ke task performance dan contextual performance ini memiliki hubungan peran mediasi dari work engagement ini. Kenapa? Karena saya melihat dari yang pertama p-value-nya dan yang kedua ini dari LLCI dan ULCI, di mana kalau dari angka LLCI ke ULCI ini tidak melewati angka 0, jadi dari 0,236 ini ke 3, misalkan 0,236 ke 0,376. Di sini kan tidak melewati 0 ya, karena dari 236 ke 376. Jadi dinyatakan bahwa ada peran mediasi ini dari work engagement terhadap hubungan antara job satisfaction dengan task dan contextual performance. Hubungan peran mediasinya itu
parsial atau full. Karena tadi di hasil sebelumnya dijelaskan bahwa hubungan antar variabel ini ada hubungan secara langsungnya, direct correlation-nya. Jadi ketika ada peran mediasi pada variabel, jadi peran mediasi pada variabel ini dinyatakan secara parsial seperti itu. Kalau kurang lebih hasil penelitian saya seperti ini, karena sebelumnya sudah ada hubungannya, dan ketika variabel itu sudah ada hubungan secara langsung dan ada peran mediasi, maka peran mediasi itu dinyatakan parsial, kurang lebih seperti itu. Next, Kak. Oke, di sini ada kesimpulannya. Seperti yang sudah saya jelaskan, job satisfaction memiliki hubungan positif terhadap task performance dan contextual performance. Kemudian work engagement ini sendiri juga memiliki hubungan secara positif terhadap task performance dan contextual performance. Kemudian ternyata dari penelitian saya, setelah diteliti, ada peran mediasi dari work engagement terhadap hubungan antara job satisfaction dengan task performance dan contextual performance secara parsial. Next, Kak. Oke, untuk sarannya dari penelitian saya kurang lebih saya ingin penelitian selanjutnya jika ada yang ingin melanjutkan dapat teliti hubungan antar variabel dengan meneliti masing-masing dimensi pada variabel, karena tadi kan saya secara keseluruhan ya seperti work engagement ya udah langsung ke task performance atau ke contextual performance, di mana work engagement ini kan sebenarnya ada seperti tadi figure, dedication, absorption, mungkin bisa diteliti figure ke task performance seperti apa atau figure ke contextual performance seperti apa. Kurang lebih saya berharap ada penelitian semacam itu. Kemudian adanya karakteristik partisipan yang dapat diteliti, karena kan saya tidak meneliti apakah jenis kelamin atau mungkin gender itu bisa berperan juga terhadap work engagement, terhadap job performance gitu, dari job satisfaction ke job performance, atau peran mediasi dari work engagement ini ada kaitannya nggak dengan jenis kelamin dari partisipan, karena kan saya tidak meneliti di penelitian ini seperti itu. Next, Kak. Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Made. Baik, terima kasih Mbak Adwa. Teman-teman, jangan lupa kasih reaksi dong. Aduh, kasihan Mbak Adwanya nih. Kasih reaksi teman-teman, terima kasih. Mbak Griselda, Mbak Sandra, Mbak Ayu, Mbak Elis, terima kasih. Pak Tommy juga ngasih reaksi itu luar biasa nih Mbak Adwa sudah memaparkan dengan jelas pada kita ya bahwa peran work engagement itu mampu sebagai mediator antara job satisfaction dengan kinerja secara parsial tadi disebutkan. Namun di satu sisi juga bahwa job satisfaction bisa juga berkorelasi positif terhadap terhadap kinerja. Ya, tapi menarik juga Mbak Adwa tadi sampaikan kepada kita untuk penelitian lanjutan teman-teman. Lihat per dimensi coba bagaimana baik to figure, dedikasi maupun absorptionnya bagaimana. Nah, ini menjadi sebetulnya peluang bagi kita untuk meneliti lebih detail lagi barangkali ya, karena ini penelitian apa tadi Mbak Adwa sebutkan, penelitian payung gitu ya, dan ini lokasinya di Jakarta ini partisipan yang diambil oleh Mbak Adwa. Terima kasih sekali lagi Mbak Adwa. Baik teman-teman, Pak Tommy ada yang mau disampaikan, Pak Tommy memperdalam atau mengkaji barangkali hal-hal yang tadi melanjutkan dari Mbak Adwa tadi, Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Made. Selamat malam Bapak Ibu, Mbak Atwa dan kawan-kawan. Jadi seperti dibuka oleh Pak Made tadi, saya hanya menekankan walaupun variabel ini menurut orang-orang sudah jenuh gitu ya Pak Made ya. Betul Pak. Tapi pada kenyataannya sampai tahun 2023 bahkan ini saya lagi buka APA database online gitu ya, sampai 2024 itu masih tetap diteliti Pak. Jadi
saya tidak tahu bagaimana alasan kenapa rekan-rekan ada yang misalnya berpersepsi ini variabel sudah jenuh gitu ya. Itu yang perlu kita cermati. Jadi di tahun 2024 itu setidaknya banyak banget loh. Oh, di tahun 2024 itu masih di bawah 10, tapi di atas ini yang 1 tahun ya, yang satu Ya tahun terakhir. diuntar ya Pak ya, diuntar ya. Enggak, APA. Oh di APA. Di APA itu setidaknya 1 tahun terakhir ini ada 20 artikel yang judulnya itu job satisfaction dan performance gitu. Tapi memang entah kenapa di dunia akademik kita itu kalau sudah dengar job satisfaction, itu sudah jenuh gitu. Betul. Atau job performance, itu udah jenuh, coba cari variabel lain gitu. Padahal di dunia, di tingkat dunia, EPA itu kan dunia, itu mesti terus diteliti gitu. Jadi teman-teman, kita tetap open minded gitu. Pada saat Mbak Atwa dan kawan-kawan mengusulkan job satisfaction, ya kita nikmati saja. Oh oke, kepuasan. Dan seperti di judul posternya itu memang apa ya? Mungkin pro kontra ya Pak Made ya dan teman-teman ya. Kita sering memotivasi rekan kerja gitu dengan jangan cepat puas gitu kan. Kita pikir kalau dia puas nanti performance-nya turun kan? Begitu bukan? Ya nggak Pak? Bapak Ibu dan teman-teman. Sampai mungkin Pak Made kapan terakhir mendengar atau jangan-jangan Pak Made yang memotivasi rekan dengan slogan itu, jangan cepat puas itu. Terakhir kapan Pak dengar slogan kayak gitu? Ya baru baca judul tadi Pak, jangan cepat puas. Ya, ya atau ya pokoknya sering dengar lah ya. Iya. Atau ya Mbak Atwa kapan terakhir dengar slogan seperti itu? Yang jelas sering dengar ya, slogan kayak gitu sering dengar kan ya. Jangan cepat Sering, Pak. puas gitu. Ya. Padahal itu bisa kita teliti loh secara ilmiah. Gitu kan. Banyak loh penelitiannya, kepuasan dan performance itu banyak penelitiannya. Gitu. Dan kalau sudah banyak kok diteliti lagi gitu. Dan kita tidak boleh mengatakan meremehkan udah tahu hubungannya nggak usah diteliti lagi, nggak juga gitu kan. Banyak alasan untuk meneliti apa namanya untuk mencari tahu gitu gimana sih besar kecilnya hubungan, itu menarik untuk diteliti gitu. Dan variabel yang menghiasi hubungan apa job satisfaction dan performance itu kan banyak variabel yang menghiasi. Nah, Mbak Atwa tadi menghiasinya dengan keasikan kerja gitu. Ini term keasikan kerja itu juga satu hal yang mau kita promosikan ya Mbak Atwa ya. Jadi bukan Iya, keterikatan benar, Pak. kerja tapi keasikan kerja. Benar, Pak. Kalau keterikatan kerja nanti terikat gitu kan. Kalau keasikan kerja ya asik kerja gitu ya. Asik kerja itu yang kita mau promosikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, work engagement itu ya engagement itu kan sesuatu yang asik ya, absorb gitu ya, larut gitu. Mungkin itu Pak Made yang saya tambahkan dari Mbak Atwa. Dan Mbak Atwa yang saya apresiasi juga adalah Mbak Atwa ini S1-nya bukan psikologi ya Mbak ya? Bukan, Pak. Saya kesehatan masyarakat. Spesifiknya K3. K3. Jadi ya beliau melengkapi ilmunya dengan psikologi. Saya mencoba memframing psikologi itu sebagai ilmu yang melengkapi. Jadi kalau kalau dalam kehidupan itu kita belum ngambil psikologi itu belum lengkap gitu. Apapun S1 kita,
bagusnya dilengkapi dengan psikologi gitu kan. Kan memahami itu apa internal. Ya Pak Made ya, kan Pak Made juga gitu, melengkapi. Satunya kan ini Siap. salut juga nih Pak Made ini udah waktu itu Pak Made ini udah S2 tapi ngambil lagi gitu kan psikologi. Sampai terus menerus belajar. Udah Pak, terima kasih itu saja. Ya, Baik. terima kasih Mbak Atua tadi sudah sharing. Baik, dari slogan jangan cepat puas, maka apapun S1-nya, ya lengkapilah dengan psikologi ya. Iya, Apapun makanannya, minumnya testosteron, bukan gitu ya iya Pak? betul Oh, Pak. iya. Kalau belum apa salah satu paskanya ya entah itu S2 atau S3-nya psikologi belum lengkap. Oke. Belum lengkap harus dengan Wah, psikologi ini supaya bisa menarik memahami. juga nih ya. Kadang-kadang out of the box ini menarik juga Pak Tommy. Kadang-kadang kita pikirkan. Ya, oke. Baik Pak Tommy tadi sudah menjelaskan teman-teman. Prinsip yang pertama saya lihat adalah bahwa variabel kinerja ini terus berkembang. Jadi kita harus buka pikiran kita ya. Saya juga sebetulnya yang disebutkan antara variabel jenuh dan tidak jenuh, kadang-kadang mahasiswa tidak diperbolehkan lagi mengambil variabel, Hmm. itu juga kadang-kadang perlu kita pikirkan karena ada juga yang mengatakan jangan ambil variabel kinerja karena ini sudah jenuh, karena Hmm. kinerja itu satu persepsi dan lain sebagainya, berbagai alasan gitu ya. Padahal tadi Pak Tommy sebutkan banyak yang harus memang kita lihat kembali ya, dari sisi walaupun kata kinerja gitu ya, tetapi kan ulik-uliknya banyak tuh di dalamnya yang barangkali bisa kita Hmm. cermati bersama teman-teman, termasuk terkait dengan kepuasan kerja. Baik, terima kasih. Tadi kita kasih applause kepada Madua. Teman-teman jangan lupa kasih applause Pak Tommy juga dong, kasih love kayak atau apa. Wah, makasih cepat banget nih pakai Datul, Mbak Tea, Mbak Sandra. Terima kasih Mbak Danan, Mas Danan ya, terima kasih. Mbak Ayu, Mbak Desi, terima kasih luar biasa. Baik, teman-teman, sambil Anda semua memikirkan dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Mbak Adwa dan Pak Tommy, ya, mudah-mudahan Bro Sani sudah hadir di sini untuk memutarkan sesuatu kepada kita. Ada Bro Sani? Bro? Nah, saya bantu putarkan, Pak. Oh, bantu putarkan ya. Mbak Eris. Atina, Kami terima kasih, bersedia. Mbak. Ya.
Wah, terima kasih, Sis Sartina. Wah, menarik sekali kata-kata yang dicari tadi. Saya lihat kata yang terakhir itu, kalau nggak salah saya catat itu, langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Dan langkah kedua adalah penerimaan. Wah, ini luar biasa ini ya. Maknanya keren sekali ya. Jadi open-minded tadi sebutkan Pak Tommy tadi ini tampaknya segala sesuatu itu tidak pernah kekal gitu kan ya. Jadi berubah terus, oleh karenanya ya kita harus sadar bahwa perubahan itu terus ada dan kita harus menerima perubahan. Nah, itu tadi dari siapa? Brandon. Nathaniel Brandon kalau nggak salah tadi itu. Baik, terima kasih Sis Sartina. Teman-teman, saya rasa pertanyaannya pasti sudah banyak ya. Silahkan raise hand yang bertanya. Mbak Elisa, 1 orang. Mas Lutfi, 2 orang. Mbak Ayu, 3 orang. Nah, 3 dulu deh ya, supaya kita nggak lupa. 3 dulu. Silakan dari Mbak Elisa dulu deh. Baik, terima kasih Pak Made, Pak Tommy, dan narsum kita nih, Mbak Atwa ya luar biasa sekali. Gak akan pernah bosan katanya kalau tentang kepuasan kerja ya Pak ya. Terutama juga Mbak Hartinah ya, terima kasih tadi untuk positive vibes-nya. Aduh itu jargon saya juga tuh Mbak yang pertama tadi, don't compare yourself with the other people. Tapi kalau saya, but to the best you can do. Kalau tadi si Jordan Peterson bilang compare yourself with who you were yesterday, kan itu luar biasa ya. Saya langsung tes gitu, langsung tambah semangat nih Mbak Artina nih, makasih banyak ya. Terus kembali lagi ke Mbak Atwa. Nah tadi itu kan sempat dijelaskan di bagian saran ya, saran penelitian ke depan untuk memperhatikan karakteristik partisipan. Kebetulan kan minggu lalu kita FDI itu ada tentang karakteristik generasi Z ya. Nah, ini saya penasaran aja, Mbak. Barangkali saat Mbak proses penelitian ini mendapat ya ada jurnal-jurnal yang tiba-tiba muncul, mungkin ada keterikatan hubungan antara karakteristik partisipan yang usia ini. Karena kan seperti kita ketahui ya, generasi Gen Z mungkin lebih banyak kepuasan kerjanya itu di luar tempat lingkungan kerja mereka. Nah, apakah itu bisa berhubungan atau dikaitkan dengan ini, Mbak? Barangkali ada jurnal-jurnal sebelumnya dan ataukah ada mungkin penelitian lagi, mungkin Mbak akan melanjutkan tentang karakteristik Gen Z ini. Ya, terima kasih Mbak Atwa, Pak Tommy, Pak Made, itu saja. Baik, Terima terima kasih. kasih Mbak Elisa. Sependek yang saya dengar gitu ya, sependek yang saya dengar, apakah kira-kira model atau kerangka berpikir tadi bisa diejawantahkan dengan perbedaan generasi sebagai suatu karakteristik persyaratan? Itu kira-kira ya, Mbak Elisa ya. Betul, betul. Oke, baik, silakan Bro Lutfi. Terima kasih banyak Pak Made, Pak Tommy, Mbak Atwa. Iya, kasih Mbak. Mas. Luar biasa. Izin Kurang, bertanya. udah gede-gedein sedikit Mas, jangan-jangan masih di pesawat nih. Enggak Pak, siap. Kurang gede Pak. Kencengin kita. Siap. Izin bertanya Pak Tommy, Mbak Atwa. Ya. Untuk cara mengukur kinerjanya itu berdasarkan dari alat ukur Koopman saja atau ada faktor lain atau sumber lain untuk mengukur kinerjanya itu? Begitu sih Pak Tommy, Mbak Atwa. Ya. Oke. Jadi menggunakan alat ukur itu saja atau barangkali dikombinasikan dengan yang lain ya, gitu ya Mas Lutfi ya. Betul. Oke. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Made. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Atwa dan juga Pak Tommy atas pemaparan dari hasil penelitiannya. Saya ingin bertanya karena untuk variabel penelitian saya juga kebetulan sama nih Mbak Atwa terkait dengan job performance juga dan sama-sama menggunakan alat ukur yang sama ya untuk Koopman. Nah, mungkin izin mau bertanya kalau di penelitiannya Koopman itu kan ada 3 dimensi ya, Mbak Atwa ya, selain dari task performance dan kontekstual itu kan ada yang counterproductive work behavior atau CWB. Nah itu kalau boleh tahu dari Mbak Atwa sendiri, apakah memang dari awal hanya menggunakan 2 dimensi
atau bagaimana ya Mbak? Karena tadi kalau saya lihat itu tidak ada CWB ya Mbak ya di dimensi yang dijelaskan dari variable job performance. Ya, kalau misalnya memang dari awal menggunakan 2 dimensi, boleh tahu nggak sih Mbak alasannya hanya menggunakan 2 dimensi itu karena apa? Terima kasih Mbak Atwa. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Intinya adalah kenapa dimensinya yang CWB dari Koopman itu tidak dipakai. Mungkin ada pertimbangan tertentu itu barangkali ya. Silakan Mbak Adwa atau Pak Tommy, silakan. Ya, Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu dulu ya Pak ya. Oke Mbak Ayu, pertama semangat ya untuk penelitiannya, untuk alat ukurnya semoga dilancarkan. Nah ini kenapa tadi kan ada 3 ya, ada task performance, kemudian ada counterproductive work behavior, yang kemudian ada contextual performance. Kenapa saya hanya pakai 2? Karena berangkat dari saya kan penelitian payung ya, jadi ada hal yang ingin kami bedakan pada penelitian kami, kurang lebih seperti itu. Kami dengan ya rutin bimbingan dengan Pak Tommy, ya alhamdulillah Pak Tommy juga sangat membimbing kami dengan baik pada penelitian ini. Jadi sangat-sangat terstruktur, terarah nih penelitian kita mau kemana nih, mau apa saja nih Pak, saya penelitian saya mau seperti ini, kira-kira nanti saya bisa pakai dimensi apa saja ya. Kebetulan memang waktu itu karena kita ada yang harus membedakan antara penelitian saya dan teman-teman saya di penelitian payung. Jadi berdasarkan hasil diskusi saya hanya mengambil 2 dimensi, yaitu task performance dan contextual performance ini sendiri. Untuk counterproductive work behavior ini diteliti oleh rekan saya yang lain gitu. Jadi sebenarnya tetap dibahas, tapi hanya saja dibedakan penelitinya. Sebenarnya intinya kenapa saya hanya mengambil 2 bukan karena banyakan kalau 2 kalau 3 gitu, ambil 2 aja enggak sih. Jadi lebih ke memang sudah pembagian dari penelitian kita dan berdasarkan hasil diskusi, kurang lebih seperti itu, Mbak Ayu. Oke, Mbak Adwa nih bagi-bagi rezeki Mbak Ayu dengan teman yang lainnya. Beliau ambil 2, teman yang lainnya 1 gitu ya. CWB-nya yang negatif jadi ambil. Itu adalah teknisnya kira-kira itu ya Mbak Adwa ya. Iya, betul. Dengan penelitian payung ya. Oke. Baik, next berarti sudah tahu kita alasannya. Barangkali Oke, pertanyaan ya. Mbak Elisa atau Mas Lutfi. Saya izin jawab dari Mas Lutfi dulu ya Pak ya. Ya. Untuk alat ukur kinerja hanya pakai Koopman saja atau pakai yang lain. Untuk di sini saya hanya menggunakan Koopman saja Pak, tapi saya dan Pak Tommy juga waktu itu berdiskusi juga terkait alat ukur. Jadi mau pakai yang mana nih yang tahun berapa, dan kemudian kita kulik juga nih isinya seperti apa untuk alat ukurnya, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa, translation-nya seperti apa, nanti di Google Form-nya atau pokoknya di pertanyaan yang untuk diserahkan ke respondennya itu seperti apa. Kita menyesuaikan lagi dengan apakah bahasanya ini bahasa di setiap butir pertanyaan di alat ukur ini apakah mudah dipahami oleh responden atau tidak, ataukah masih perlu kita perbaiki lagi bahasanya gitu. Mungkin lebih fokusnya perbedaannya di situ ya, Mas ya. Jadi tetap pakai Koopman tidak dengan dari peneliti lain, akan tetapi kita lebih mendetail untuk setiap butirnya tuh kita bahas benar-benar, tiap butir tuh kita lihat nih translation-nya seperti apa, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia tuh seperti apa versi bahasa Indonesianya. Nanti kita buat deh bahasa yang nanti kalau misalkan responden mengisi tuh jadi lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Izin sedikit Mbak Adwa, barangkali ada pertanyaan lanjutan Ya, ini. Berarti ini kan adaptasi alat ukur ya Mbak ya. Jadi dari alat ukurnya iya betul Pak. Koopman itu, Mbak Adwa langsung translate sendiri atau menggunakan translator yang barangkali tersumpah atau bagaimana? Barangkali prosesnya supaya teman-teman juga tahu waktu itu prosesnya gimana. Untuk prosesnya waktu itu saya translate-nya itu ada versi bahasa Indonesianya juga Pak. Jadi ada peneliti yang sudah meneliti versi bahasa Indonesianya. Tetapi setelah itu
saya diskusikan lagi gitu Pak. Jadi tidak translate sendiri, saya dan rekan saya waktu itu mencari versi bahasa Indonesianya yang sudah memang ada peneliti yang sudah pakai versi bahasa Indonesia gitu Pak, disesuaikan lagi dengan versi asli dari Koopmans ini begitu Pak. Oke, berarti itu didiskusikan dengan pembimbingnya Mbak Adwa ya? Iya, didiskusikan Pak, betul. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Itu Terima Mas kasih Lutfi. Pak Made. Mas Lutfi, oke nggak Mas? Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Mbak Atwa. Oke. Baik, satu pertanyaan lagi dari Mbak Elisa. Ini Pak, saya mohon izin konfirmasi dulu ya Pak pertanyaannya. Takutnya saya salah jawab juga nih Pak untuk kerangka, maksudnya kerangka berpikirnya itu tadi kan saya membahas tentang usia gitu ya. Maksudnya apakah pertanyaannya benar nggak ya Pak? Apakah bisa ada hubungannya tidak sama gap generasi yang mungkin Gen Z gitu misalkan lebih bisa mendapatkan kepuasannya itu ya dengan di luar kerja gitu misalkan bisa. Apakah benar seperti itu Mbak Elisa pertanyaannya? Karena kan kemarin minggu lalu kita membahas tentang generasi itu, makanya saya penasaran kalau dikaitkan dengan apa job performance, job satisfaction ini gimana kalau berkaitan dengan Gen Z. Oh, maksudnya kemarin, sorry, minggu lalu kita berbicara mengenai ada Karakteristik. perbedaan generasi yang memang menyebabkan perbedaan mereka engage-nya gitu ya Mbak Elisa ya. Ya, Jadi makanya saya penasaran sekarang ini Pak. kalau dikaitkan dengan kepuasan kerja atau modelnya tadi, bisa nggak kira-kira karakteristik generation itu dimasukkan barangkali salah satunya di sana gitu loh. Karena kan ya salah satunya itu kan Pak, Gen Z ini ya terkenal dengan mohon maaf mempunyai karakteristik yang dia mencari kesenangan ya mungkin bisa di luar tempat kerja mereka. Nah, untuk mencapai kepuasan kerjanya ini loh Pak. Oke. Ini mencari insight baru nih Mbak Elisa nih. Gimana menurut Mbak Adwa? Kalau menurut saya sebenarnya untuk apakah bisa ada hubungannya atau bisa hubungannya seperti apa gitu ya maksudnya ya kita tahu ya memang sangat fenomena nih tentang Gen Z yang bekerja ini nih maksudnya yang eh, karakteristiknya memang setiap generasi itu kan pasti berbeda. Menurut saya sebenarnya bisa dikaitkan juga karena kan sependek pengetahuan saya kepuasan itu kan pada penelitian itu saya belum baca sih maksudnya Pak apakah terbatas hanya di lingkungan kerja saja kita bisa merasa puas gitu dengan pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin menurut saya itu salah satu Gen Z ini misalkan mencari kepuasan mencari hal yang bisa bikin mereka puas nih maksudnya di luar tempat kerja. Mungkin untuk bisa menjadi cara mereka untuk bisa puas juga nih terhadap pekerjaannya dia. Maksudnya mungkin ya contohnya kalau menurut saya sekarang kan ada bisa WFA ya, work from anywhere atau WFA atau ya semacamnya lah itu kan kita tetap bisa mengerjakan pekerjaan kita akan tetapi kita dari luar nggak harus dari kantor. Mungkin itu salah satu ya fenomena sekarang itu kenapa Gen Z itu lebih suka untuk bekerja maksudnya mencari pekerjaan di luar gitu walaupun tidak semua Gen Z mungkin ya tapi kebanyakan mungkin apakah mungkin ada penelitiannya saya juga kurang paham. Mungkin bisa dicari tahu juga nih kalau menurut saya bisa ada hubungannya dengan fenomena bahwa sekarang itu pekerjaan itu bisa dilakukan dimanapun. Jadi kita bisa mendapatkan kepuasan terhadap pekerjaan kita bisa merasa asik terhadap pekerjaan kita, bisa juga performa kita bisa bagus itu dengan sistem bekerja yang sekarang ini semakin variatif gitu di era digital gitu ya Pak. Mungkin kurang lebih jawaban saya seperti itu. Dari Pak Tommy mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak, ada yang ingin ditambahkan? Oh ya, terima kasih Iya Mbak Pak. Atwa. Saya berarti izin jawab ya Pak Made ya. Monggo Pak, silakan Pak. Oke. Tadi sambilan Mbak Atwa menjawab, itu saya coba searching di database APA. Pertanyaannya Mbak Elisa mengenai job performance dan job satisfaction di kalangan Gen Z.
gitu ya Mbak Elisa ya. Oke. Ah, dan itu tidak diteliti oleh Mbak Atwa kan ya. Itu relevansinya karena minggu lalu kita bahas Gen Z dan Betul. Mbak Elisa pengen lagi bahas Gen Z gitu. Ya, karena tadi ada di Ah, saran ah, juga itu kan, ah, Pak. ah. Dan nanti mungkin bisa untuk penelitian lebih lanjut kalau ada itu ya, apa namanya, gimana sih gitu kan untuk Gen Z dan untuk job performance dan job satisfaction pada Gen Z. Eh, Hasil penelitiannya waktu saya searching ini masih sedikit sih, baru ada yang performance dengan Gen Z itu kalau saya cari pada tataran apa judul performance, performance pada tataran judul dan Gen Z pada tataran abstrak tuh baru dua, Mbak. Baru dua artikel. Terus kalau job satisfaction dan Gen Z itu juga dua artikel. Kemudian yang job satisfaction dan job performance ya, itu kalau tadi saya cari itu belum ada penelitiannya, Mbak. Gitu. Jadi yang di abstraknya itu ada penjelasan tentang Gen Z, terus di dalam judul itu ada job satisfaction dan performance itu belum ada. Tapi kalau di abstraknya itu ada Gen Z, ada job performance dan ada satisfaction, itu ada satu, Mbak. Cuma ini dia tidak sedang menghubungkan antara job satisfaction dan performance gitu. Dia tidak sedang menghubungkan itu. Gitu. Dia sedang survei secara umum. Survei secara umum bagaimana sih apa namanya job satisfaction, bagaimana performance gitu pada Gen Z. Cuma ya, di sini kita tidak bisa ngambil kesimpulan apakah Gen Z itu performance-nya lebih bagus atau lebih buruk daripada generasi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini cuma performance pada generasi Z gitu. Nah, kalau kita mau klaim bahwa generasi Z itu performance-nya lebih bagus atau lebih buruk, kita harus punya pembanding. Di dalam research itu ada pembanding gimana performance-nya generasi sebelumnya gitu. Tapi sayangnya ini nggak ada. Jadi ya pada tataran apa performance kita belum bisa ngambil kesimpulan generasi mana yang performance-nya itu lebih baik gitu. Itu nggak ada. Begitu juga job satisfaction tadi. Kalau saya lihat dia job satisfaction-nya itu ya pada satu generasi. Jadi belum apa namanya belum bisa kita simpulkan bahwa Gen Z itu lebih nggak puas terhadap pekerjaan gitu atau lebih puas terhadap pekerjaan itu belum bisa ngambil kesimpulan kita karena hasil penelitiannya ya baru pada satu generasi gitu. Kecuali kita punya komparasi yang cukup banyak gitu ya, itu satu sisi dari hasil searching. Nah, ada satu lagi itu saya mau cerita mengenai hasil penelitian meta analisis gitu ya, meta analisis yang pernah kita lakukan ya kecil-kecilan lah ya, tapi sungguhan metodenya meta analisis. Kita benar-benar coba identifikasi, terus kemudian screening gitu ya, kemudian uji kelayakan artikel gitu, artikel dari tahun 2000 ke atas. Sebetulnya pernah dilakukan meta analisis antara job satisfaction dan intention to leave, ya, intention to quit. Jadi kepuasan kerja dan keinginan untuk keluar kerja. Pak Made pengen keluar kerja nggak? Nggak kan ya?
pengen Pak, cuman waktunya kapan nggak tahu Pak, pasti kepingin keluar kerja. Ya, oke. Nah, ini apa namanya, sebelum tahun 2000 itu ada satu penelitian meta analisis yang sangat terkenal. Itu dari Judge Judge et al. Gitu ya. Itu selalu dikutip-kutip bahwa salah satu penjelasan kenapa orang ingin keluar kerja itu karena job satisfaction gitu. Korelasinya kurang lebih mendekati 0,5. Artinya penjelasan kenapa kita ingin keluar kerja ya itu karena nggak puas gitu, nggak puas dengan pekerjaan gitu. Itu sebelum tahun 2000. Nah, kita coba lakukan meta analisis ya, kecilan gitu, tapi beneran setelah tahun 2000. Setelah tahun 2000 korelasinya itu menjadi 0,2. Ini hasil meta analisis. Coba artinya apa itu teman-teman? Siapa yang bisa kasih pandangan? Ini kan forum diskusi. Jadi teman-teman tidak hanya bertanya, tapi boleh juga jawab ya. Siapa coba mau jawab? Jadi sebelum tahun 2000, korelasi job satisfaction dan intention to live ya itu sekitar 0,5. Oke. Setelah tahun 2000 kita kumpulkan ya artikel-artikel, pokoknya yang judulnya itu ada job satisfaction dan intention to live. Kalau Pak Made tadi bilang ada rekan-rekan yang menyatakan jenuh, tapi justru meta analisis itu butuh penelitian yang berkali-kali mengenai judul yang sama. Job satisfaction dan intention to live itu ya. Setelah tahun 2000 itu kita cek meta analisis, korelasinya itu 0,2-an. Coba, siapa yang mau memberikan pandangan? Ini bukannya kita yang ditanya Pak Made, malah kita yang nanya ini. Coba siapa, Mbak Elisa kah atau siapa? Apa artinya? Setelah tahun 2000, job satisfaction dan intention to live itu hubungannya itu jadi 0,2. Sebelum tahun 2000, itu hubungannya 0,5. Coba siapa yang memberikan pandangan? Jadi sekali-sekali FD itu narasumber yang nanya ya semua peserta. Monggo Pak Made, Mbak Elisa, coba siapa yang mau ngasih pandangan? Jangan Mbak Atwa. Mbak Atwa kan narasumber. Ini kita tanya Mbak Atwa kepada peserta, coba siapa yang mau ngasih pandangan? Nanti yang jawab biasanya dapat GoPay atau OPPO biasanya itu. Ya. Ini GoPay atau OPPO-nya ini ya, imajiner. Iya, imajiner. Nah, adakah yang mau coba jawab? Saya boleh nggak, Pak? Ya, Mbak Ayu. Pak Ayu, Pak. Iya, mungkin kalau dari menurut saya Pak ya, mungkin koreksi kalau misalnya ada kekeliruan Pak. Karena kan setiap tahun betul yang dibilang sama Pak Tommy ya, pentingnya kita terus melakukan penelitian karena menurut saya setiap tahun itu bisa jadi ada perbedaan Pak, khususnya di lingkungan pekerjaan. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan 20 tahunan yang lalu itu untuk generasi yang masuk di dunia kerja, itu kan sudah berbeda Pak. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu generasi Z bahkan belum masuk dunia kerja ya Pak ya, bahkan ada beberapa yang baru lahir bahkan. Sementara kalau di tahun-tahun terakhir ini kalau kita ngomongin generasi, jenis generasinya itu udah lebih banyak dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Sudah masuk generasi Z. Bahkan itu mungkin akan terjadi di 10 tahun ke depan. Bahkan Pak, generasi Alpha mungkin akan udah mulai masuk lagi di dunia kerja. Menurut saya itu mungkin akan mempengaruhi hasil-hasil penelitian ke depannya. Dan mungkin akan ada perbedaan 20 tahun yang lalu saat ini maupun di 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Terus ini sih Pak, mungkin boleh sharing juga terkait dengan loyalitas. Kita ngomongin loyalitas juga ya Pak ya tadi. Kan tadi Kak Elisa juga ngebahas tentang pembahasan kita minggu lalu, Pak Made dan Pak Tommy. Nah, kebetulan narasumber minggu lalu itu kan Bu Ayu Nindiati ya. Sebenarnya beliau juga ada penelitian Mbak Elisa, mungkin kalau Mbak Elisa nanti tertarik, itu di 2017 beliau itu ada penelitian juga untuk membahas terkait dengan loyalitas antara generasi
X sama Y. Tapi beliau belum membahas sampai Gen Z karena mungkin di tahun 2017 belum terlalu banyak ya untuk generasi Z yang masuk dunia kerja. Itu mungkin boleh dilihat-lihat sih Mbak, karena aku lihat memang ada perbedaan antar generasi terkait dengan loyalitas dan engagement itu memang kalau penelitian beliau itu kalau saya baca-baca hasilnya memang generasi X itu dianggap memiliki loyalitas atau ketahanan di perusahaan sebelumnya atau perusahaan saat ini lebih lama dibandingkan dengan generasi terbarunya yaitu generasi Y saat ini. Kalau untuk penelitian generasi Z saya juga masih nyari-nyari sih Mbak gitu. Terima kasih Pak Tommy dan juga Mbak Made. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Oke, saya izin jawab aja Pak ya. Monggo Pak, silakan yang 0,2 sama 0,5 ya Pak ya. Iya, itu pertanyaannya. Tadi Mbak Ya. Ayu sudah coba jawab. Ya. Jadi kalau Mbak Ayu itu ada kesan bahwa ada dugaan ini karena pengaruh generasi gitu ya. Menurunnya hubungan job satisfaction dan intention to live ini ada peran generasi gitu ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Ayu. Oke, monggo. Bu Inga juga boleh. Kalau ini Bu Inga kan aktif ikut gitu ya. Tapi ini kita sifatnya diskusi kan boleh apa aja bisa benar gitu. Monggo silakan yang mau ngasih komentar atau Bu Inyo. Pak Tommy coba dulu kali ya. Iya, boleh Pak Mbak Elisa. Lisa. Kenapa juga turun kurang. ya? Kenapa Ya. turun itunya? Apa namanya? Korelasinya itu turun. Kalau turun berarti itu maknanya lebih rendah atau lebih lemah gitu ya Pak? Ya, betul. Berarti Lebih kan rendah atau lebih lemah. berarti kebalikannya kan semakin banyak yang ingin keluar kan berarti kan. Kalau tadi 0,5 kan dia dikit yang ingin keluar. Nah, kalau sekarang rendah berarti kebalikannya. Berarti semakin banyak yang ingin keluar. Itu enggak sih, Pak? Saya juga kurang paham nih. Iya. Mungkin kita spill interpretasinya. Artinya kalau kita pakai pandangan awam bahwa intention to live itu diprediksi gitu atau awamnya itu disebabkan karena tidak puas kerja itu sebelum tahun 2000. Kalau setelah tahun 2000 orang mau keluar itu karena tidak puas kerja itu jadi rendah gitu loh. Penyebabnya jadi lebih rendah karena kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu bukan faktor yang tinggi gitu loh. Bukan faktor yang banyak menjelaskan kenapa orang mau keluar gitu. Nah, interpretasinya kayak gitu. Nah, kenapa dia tidak menjadi faktor yang banyak menjelaskan setelah tahun 2000 gitu. Kalau tadi Mbak Ayu bilang ya mungkin ada faktor generasi gitu. Pak Tommy, saya coba jawab Pak Tommy. Iya. Ya, tadi terjadi perubahan korelasi itu kan menunjukkan bahwa semakin tidak besar pengaruh dari kepuasan kerja itu dengan intensi karyawan untuk resign gitu ya Pak ya. Iya. Artinya menurun setelah tahun 2000. Menurut saya apakah ini disebabkan karena perubahan cara pandang terhadap makna dari loyalitas, Pak? Kalau mungkin sebelumnya loyalitas itu lebih orang memaknai bahwa loyalitas itu dia harus stay bertahan di organisasinya. Tetapi setelah itu kan orang loyalitas itu dimaknai bukan lamanya dia di suatu perusahaan, tetapi dia lebih kepada loyalitas mungkin dalam hal profesinya gitu Pak. Jadi dia tidak lagi begitu, kalau dulu kan kalau dia udah puas dia akan stay di situ, memaknai itu sebagai loyalitas pada organisasinya. Tapi sekarang dia puas pun di pekerjaannya tetap saja punya banyak
pilihan untuk dia bisa resign karena dia maknai loyalitasnya itu lebih ke profesinya dia gitu Pak, bukan ke organisasinya gitu Pak. Itu dari saya. Iya. Jadi ada faktor lain selain kepuasan bekerja yang turut menjadi pertimbangan gitu Pak untuk intensi dia keluar dari pekerjaan. Itu Pak Tom. Oke. Terima kasih Mas Haryadi. Saya coba ya Pak. Iya. Oh, Bu Inge, silakan Bu. Bu Inge. Saya tidak banyak melihat dari perbedaan generasi ya Pak. Tapi lebih kepada karena saya itu ada di tahun-tahun itu. Jadi sebelum tahun 2000. Jadi kalau saya melihat banyak anak-anak yang keluar tidak mau bertahan, itu karena akunya cukup besar Pak. Mereka merasa mereka punya sesuatu, nggak nunggu sampai loyal, mereka cari apa yang mereka mau itu ada di luar. Dan saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan budaya. Saat itu saya tahu bahwa kebanyakan ibu bapak itu kerja di luar. Ya, jadi tidak banyak anak-anak itu kalau mau sesuatu itu tanya gitu loh Pak. Gitu. Jadi mereka putuskan sendiri dan mereka buktikan bahwa mereka bisa. Kan di saat-saat tahun itu kan sekolah itu banyak. Mereka umumnya S2, nggak cuma S1 Pak. Jadi kalau mereka merasa, aku nggak gitu senang kok di perusahaan ini, nggak nunggu loyal lagi Pak. Ya, kalau zaman saya dulu masih baru-baru kerja kan orang tua ada yang nggak bisa lah pindah, tunggu 2-3 tahun lagi, nggak pantas, ada gitunya Pak. Karena ibu saya di rumah, banyak orang tua di rumah. Tapi kalau setelah itu kan bapak ibu kerja, dia juga butuh pengakuan. Anak-anak juga diberi kesempatan. Makanya saya jadi ingin tanya, ini ada pergeseran Pak. Kemarin itu Pak Renat Kalajali mengatakan kita nih akan ketemu generasi stroberi katanya. Tahu nggak stroberi kayak apa? Empuk-empuk gitu loh, cepat hancur. Kenapa? Karena orang tua memberikan apapun yang mereka mau sehingga mereka nggak cukup siap. Nah ini kan loncatan ya Pak dari generasi yang tadinya strong karena bisa melakukan apapun sendiri, diberi kebebasan gitu ya. Dia juga punya dasar, punya kekuatan karena sekolahnya tinggi, bisa macam-macam, fasilitas semua ada. Nantinya akan ke generasi yang disuapin segala sesuatu dapat sehingga menjadi empuk, menjadi. Nah, ini yang saya katakan tadinya biasa, oke kok sekarang jadi kayak gitu. Nah, ini yang ya mungkin saya nggak tahu, perlu diteliti juga kalau menurut itu memang terjadi ya Pak. Jadi kontribusi orang tua ada, kontribusi dunia luar yang sekarang ini kan banyak startup usaha sendiri, mau langsung bikin sendiri, enggak, walaupun mungkin belum cukup siap ya Pak, tapi kemampuan itu dicoba. Nah, ini yang saya lihat sekarang ini karena saya tidak banyak lagi di perusahaan, jadi nggak kepegang lagi nih Pak. Sebenarnya modelnya kayak apa sih sekarang nih? Gitu loh. Jadi kalau dikatakan kenapa yang tahun 2000 ke sini itu intensi untuk bertahannya nggak banyak, karena mereka punya sesuatu bisa mencari di luar, tidak harus nunggu sampai loyal. Tadi kan Bapak katakan satisfaction udah nggak dicari lagi saat itu gitu Pak. Nggak nunggu sampai satisfaction, dia langsung jump ke tempat lain gitu. Itu dari generasi waktu saya dulu ya Pak, masih di lingkungan keluarga tuh cukup kuat dengan generasi yang 2000-an yang punya akunya cukup tinggi sehingga dia bisa melakukan sesuatu itu dengan yakin diri gitu Pak. Iya. Nggak tahu itu ada kaitannya nggak? Memang di kepala saya tuh jadi sekarang kayak apa sih Pak? Makanya saya senang ikut-ikut yang kayak gini nih. Hasil penelitian sekarang seperti apa ya gitu loh. Iya. Iya. Terima kasih Bu Inga. Iya. Jadi ini kan sebelum tahun 2000 ya. Ini masih dalam rangka pertanyaannya Mbak Elisa loh ini.
Pak Made. Iya. Ini setelah tahun 2000 gitu kan ya. Setelah tahun 2000 ini job satisfaction ya, saya izin hapus ya. Ini ada yang nyoret. Saya izin hapus dulu. Ini dia jadi ekstrimnya ya. Ekstrimnya itu jadi tidak berhubungan dengan intention to quit gitu ya. Kalau berhubungan dia rendah. Ini jadi sekitar 0,2 gitu ya. Kalau dulu sebelum tahun 2000 ini 0,5. Lebih tinggi ya. Iya. Atau kalau kita bisa bahas dengan bahasa awam, dulu sebelum tahun 2000 itu orang pengen keluar karena nggak puas gitu. Setelah tahun 2000 orang pengen keluar Bukan karena nggak puas. bukan saja karena nggak puas gitu. Iya kan? Tadi Bu Inga, Mas Haryadi, Mbak Ayu sudah memberikan berbagai penjelasan. Saya tidak menilai benar salah. Semua penjelasan oke, bagus gitu. Banyak pemikiran-pemikiran. Tadi Mbak Ayu bilang ini mungkin generasinya berubah. Nah, berarti di situ teori generasi itu tadi kalau Mbak Elisa mau sampaikan mungkin karena pengaruh generasi ya bisa jadi sih. Kalau Bu Inga tadi terakhir ini pengaruh dari orang tua yang sebelum tahun 2000 itu orang tua lebih banyak memberikan pengaruh gitu. Kalau ini orang tua lebih independen gitu kan. Kalau Mas Haryadi tadi ya banyak pilihan gitu kan ya. Sebelum tahun 2000 setelah tahun 2000 itu kan banyak pilihan gitu kan. Sebelum tahun 2000 mungkin perusahaan lebih terbatas gitu ya. Opportunity lebih sedikit gitu ya. Setelah tahun 2000 lebih banyak perusahaan muncul, orang pengen coba-coba. Mungkin dia puas kerja di tempatnya Pak Made gitu kan. Cuma ada pilihan lain gitu kan. Jadi bukan karena nggak puas. Pindah itu bukan karena nggak puas. Nah, kembali ke pertanyaannya Mbak Elisa. Berbagai kemungkinan bisa terjadi dan kita belum sampai pada final kesimpulan apakah generasi Z itu lebih banyak nggak puasnya dibandingkan generasi sebelumnya. Karena setelah tahun 2000 ini tetap ada peran generasi X, generasi milenial, generasi Z. Itu kan ini setelah tahun 2000, waktu itu penelitian tahun 2017, jadi 17 tahun. Ini 17 tahun, ini pokoknya sebelum tahun 2000. Semua penelitian yang ada judulnya job satisfaction sama intention to quit itu dikumpulkan gitu lah. Nah, ini 0,5, ini 0,2 gitu. Ini peran generasi itu belum bisa kita simpulkan Mbak Elisa. Apakah dia lebih puas atau itu bisa jadi karena kata Mas Haryadi banyak pilihan gitu. Jadi bukan karena pengaruh generasi. Orang sekarang itu misalnya apa? Kalau kata Mbak Inga, kata Bu Inga lebih pengen keluar itu bukan karena nggak puas gitu, tapi karena banyak pilihan gitu atau apa. Pengaruh generasinya itu masih kita duga, gitu. Mungkin itu jawaban untuk Mbak Elisa terkait Gen Z, bagaimana job satisfaction sama intention to quit-nya. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, saya benar-benar penasaran dengan hal ini Pak Tommy karena keterkaitan sempat saat itu kami diskusi dengan beberapa poluan yang ada di New Zealand dan juga di US itu, yaitu banyak sekali anggota yang Gen Z itu terkait dengan kepuasan kerja, terus tiba-tiba ingin berhenti intention to quit tadi. Ya kemungkinan karena pekerjaan dan pengaruh medsos juga lebih besar juga mungkin berpengaruh juga ya Pak Tommy. Jadi ya itu juga menjadi insight bagi kami juga untuk bagaimana caranya agar tetap bertahan si Gen Z ini saat bekerja pada institusi kami dan kalaupun memang ada hal yang menyebabkan
resign atau apa, itu akan menjadi bahan kajian kami di kemudian hari. Ya, Terima kasih Pak Tommy, Mbak Atua, dan Pak Made. oke. Kalau tadi ya terima kasih Mbak Elisa. Jadi ini masih jadi misteri ya. Tapi kalau saya percaya dengan ini lebih ke individual differentiation. Iya, jadi saya percaya generasi Z itu tidak semuanya strawberry gitu. Ada juga yang durian mungkin atau apalah, yang apa, buah yang tough apa ya? Kalau yang agak lembut kan strawberry. Kalau yang agak keras apa, Bu Inge? Kelapa, Pak. Kelapa. Nah, kelapa. Mungkin ada juga yang generasi Z ini yang model kelapa itu ada juga. Gitu ya. Tidak hanya semuanya strawberry. Individual, saya percaya teori itu kurva normal apa. Banyak juga itu yang bagus-bagus, yang perform, yang apa, tough gitu ya. Terus kalau beralih ke pertanyaannya Mas Lutfi ya tadi ya. Mas Lutfi ya. Sama Mbak Ayu ya. Kalau Mas Lutfi tadi tentang alat ukur Pak, ukuran kinerja. Ukur, iya. Alat ukur kinerja ya adanya itu Mas Lutfi, tidak kita Mbak Ayu, Mbak Atua. Tadi sudah dijawab Pak dengan Mbak Dijawab Atua. ya. Ya, bahwa itu adaptasinya dari Kaufman katanya tadi ya. Iya. Dan mohon izin karena ini penelitiannya bukan tentang alat ukur, jadi kita sedikit abaikan untuk yang materi-materi apakah apa namanya alat ukur ini setara dengan alat ukur aslinya atau apa, tapi yang penting kita istilahnya terjemahan itu sekarang kan sudah banyak gitu ya, bisa pakai DeepL, bisa pakai Google Translate. Prinsipnya kita review, maknanya itu tidak berubah dari aslinya. Dia memang mengukur yang mau diukur. Ya benar, ini mengukur performance. Ya benar, ini mengukur job satisfaction gitu. Jadi prinsipnya itu sih, kalau validitas itu kan kita menilai alat ukur ini mengukur hal yang mau diukur gitu. Terus bahasanya juga apa namanya? Bahasanya bisa dipahami gitu kan ya. Oke, kalau Mbak siapa tadi? Mbak Ayu tanya itu ya, kenapa nggak ada CWB-nya ya? Ya, ya Pak. Ada bagi-bagi tugas ya. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Karena penelitiannya Mbak Ayu itu kenapa nggak pakai CWB? Karena CWB-nya reliabilitasnya rendah gitu ya Mbak Ayu. Atau kenapa? Mbak Adwa. Mbak Adwa apa Mbak Ayu Pak? Yang Mbak Ayu. Kalau kan Mbak Ayu mau nanya kepada kalau Mbak Adwa kenapa sih kok nggak pakai CWB, kan pakai Koopmans. Koopmans itu kan pakai 3 dimensi. Iya. 3 dimensi itu kan ada CWB-nya. Kenapa CWB-nya nggak dipakai gitu kan? Kalau jawabannya Mbak Atwa kan karena ini payung penelitian gitu. Ya. Nah, kalau Mbak Ayu itu saya menduga mau pakai 3 tapi reliabilitas dimensi yang CWB-nya rendah. CWB rendah gitu ya Mbak Ayu. Enggak kok Pak, cuman pengen tahu aja kenapa yang dipakai 2 di penelitian. Oh gitu. Ini Pak. Oke Mbak. Oke. Ya, beberapa penelitian job performance tuh banyak kan juga ada 2, task performance sama OCD atau kontekstual gitu. CWB-nya nggak dipakai. Oke. Baik. Monggo. Terima kasih Pak Tommy. Ya, Mbak Adwa, tadi sudah 3 pertanyaan sudah tadi dijawab, dan bahwa kita mendapatkan penjelasan dari Pak Tommy juga terkait dengan meta analisis job satisfaction dengan kinerja ya. Tuh Mbak Sylvia kasihan kalau ngangkat tangan terus sama Mbak Wiwin. Silakan Mbak Sylvia dulu deh. Ya, terima kasih Pak Made. Pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Tommy ya Pak. Sekaligus berdiskusi ini ceritanya. Jadi saya cukup awam dengan istilah-istilah untuk di dunia PO. Cuma saya tertarik tadi dengan penelitian yang ternyata setelah tahun 2000 hubungannya semakin menurun begitu ya Pak Tommy. Nah, hubungan job satisfaction sama intention to live semakin menurun gitu ya Pak. Menurun, iya. Ya. Izin ngambil gelas. Iya, silakan Pak Tommy. Saya menunggu Pak Tommy.
Dengar ya? Udah, saya di belakang laptop ngambil gelas itu Oh di iya, belakang baik laptop, Pak jadi Tommy. masih kedengeran suaranya Mbak Sylvia. Oh, oke, baik Pak. Pak, ini kalau kita berandai-andai, kalau misalnya kita ubah dimensinya atau variabelnya jadi kayak job dissatisfactory gitu ya, apakah nanti ada hubungannya dengan yang intention to live? Atau mungkin saya jadi berpikir ada caranya mungkin dissatisfactory jadi satu faktor yang mungkin kalau kita berkaitan dengan berlawanan dengan tadi penemuannya, mungkin bisa dilakukan. Mungkin kalau bisa dikatakan mungkin dimensinya bisa berubah, bukan bukan dissatisfactory tapi mungkin unsatisfactory gitu ya. Jadi tidak cukup cepat puas atau apa. Jadi mungkin kaitannya apakah kita perlu memberikan challenge kalau konteksnya di sini, atau mungkin kalau saya kan dari arsitektur gitu ya Pak. Jadi beberapa ada penelitian kalau untuk bikin kayak ruangan-ruangan gitu. Jadi kalau fenomena dari ruangan-ruangan stylenya kayak generasi yang semakin kesini kan yang fleksibel gitu, open office seperti itu. Jadi secara berkala diganti-ganti, diubah-ubah supaya menimbulkan oh kok berbeda gitu ya, sesuatu yang berbeda. Jadi kemudian bisa menimbulkan kegairahan lagi. Jadi mungkin apakah job satisfactory di konteks variabel ini mungkin seharusnya sudah bertransformasi menjadi sesuatu yang berbeda. Seperti itu Pak Tobi. Oke. Baik. Jadi Langsung maksudnya dijawab. Mbak Sylvia, ada kemungkinan kita ganti variabel gitu supaya udah melihat hubungannya dengan kinerja gitu ya Mbak Sylvia ya? Bukan Pak, tapi mentransformasi variabel job satisfactory gitu. Jadi karena fenomenanya menarik sejak tahun 2000, tentunya tadi disebut Pak Tommy betul, karena kalau 2000 kan generasinya nggak cuma Gen Z, tapi semakin ke situ gitu kan artinya kan. Apakah artinya dimensi jadi job satisfactory sendiri itu mungkin harus berubah, mungkin tetap labelnya job satisfactory, tapi mungkin nanti berbeda makna dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi kadang-kadang satisfied mungkin bisa berubah bentuk, sudah lagi tidak seperti satisfied yang sebelumnya seperti itu. Itu maksud saya. Oke. Baik, jadi modifikasi satisfaction-nya kira-kira itu ada kemungkinan seperti itu barangkali Pak Tommy ya tadi. Oke. Izin saya jawab ya Pak? Ya Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Sylvia. Ini pertanyaan bagus. Karena di sini kita dilatih oleh Mbak Sylvia untuk sensitif terhadap istilah. Jadi istilahnya yang kita pakai kan job satisfaction. Terus Mbak Sylvia menggelitik kita kalau istilahnya jadi dissatisfaction gimana gitu kan ya? Ya. Nah, ini kalau kita analogikan, kita mau pakai istilah job performance atau work performance gitu kan? Mau pakai istilah employee satisfaction atau job satisfaction, itu nanti teman-teman juga bagus untuk memperhatikan itu. Penggunaan istilah itu sepotong kata pun bagi akademisi itu kadang jadi pertimbangan yang masak gitu. Mau pakai istilah apalagi itu yang misalnya suka digunakan job stress atau work stress, yang gitu-gitu Pak misalnya, atau apa stres gitu ya. Nah, barusan saya searching Mbak Sylvia, istilah dissatisfaction itu apa namanya? Kalau dalam pekerjaan itu saya searchingnya all years ya Mbak ya. Searchingnya itu all years. Nih, saya itu aja deh. Kelihatan nggak layar saya nih, Mbak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kan kadang-kadang kita tuh memilih istilah yang banyak digunakan kan. Kita jarang-jarang. Jadi kita ngecek dulu tuh, kita mau pakai istilah apa. Salah satu pertimbangan biasanya pakai istilah yang banyak digunakan. Apakah intention to quit atau intention to leave gitu. Banyakan istilah mana yang digunakan? Kalau istilah intention to leave, lebih baik kita pakai itu karena mazhabnya itu ya itu mainstreamnya itu kayak kita kalau istilah biologi kan itu sangat strict gitu.
Kalau binatang bertulang punggung istilahnya apa sih gitu kan? Yang istilah universal dipakai itu apa? Kita jangan bikin istilah baru atau pakai istilah yang nyeleneh gitu. Analoginya kayak gitu. Nah, tulisan dissatisfaction begini bukan, Mbak? Pak Mas Ya. Bro. Dissatisfaction gini ya? Benar ya? Benar ya? Ya. Pak, Salah S-nya 2 deh, Pak. S-nya 2 ya? Ya, dissatisfaction. Coba. Dissatisfaction ya. Dis gini ya? Iya. Gini ya? Kita tidak tambahkan job dulu ya. Kita cari yang umum dulu ya. Coba kita cari ya. Ada ketemu berapa istilah nih? Dissatisfaction tuh ada 2000 berapa ini? 2434. Sekarang kita tambahkan dengan job. Job dissatisfaction sama ini. Gini ya. Jadi kalau kita mau cari dua kata itu kan pakai tanda petik gitu ya. Itu ketemu 144 job dissatisfaction gitu. Jadi selama istilah itu ada, menarik untuk diteliti dan ditelusuri. Kenapa istilah ini muncul gitu kan? Kita lihat pertama kali kapan sih istilah ini muncul, job dissatisfaction itu orang menelitinya biasanya job satisfaction ini kok job dissatisfaction. Istilah ini muncul 1966 gitu. Dan di sini ada pengikut-pengikutnya kan. Setelah itu tahun 1967 terus diikuti nih 1968 dan seterusnya sampai tahun 2024 itu ya. Coba kita lihat tahun berapa ini? Paling baru tahun 2024 tuh tetap ada yang neliti tuh job dissatisfaction gitu kan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau job satisfaction ya, itu ada seberapa jenuhnya gitu kan ya Pak ya. Jangan-jangan ini gara-gara pembimbing nolak ini udah jenuh. Terus Mbak Sylvia memberikan inspirasi bagus tuh, diubah aja jangan job satisfaction, job dissatisfaction gitu kan ya Mbak ya. Siapa tahu pembimbing lebih nerima gitu. Kalau ini udah jenuh tuh, udah ada berapa ini Mbak? 8.000 tuh. Kata Pak Made ini jenuh, udah deh. Banyak rekan bilang jenuh ya Pak Made ya? Iya. 8.000, tadi kan baru 140-an ya? Gitu. Jadi, kita terima kasih sama Mbak Sylvia. Gimana kalau istilahnya dibalik? Apakah job dissatisfaction itu dengan intention to quit itu bagaimana sih hubungannya gitu? Menarik juga Mbak. Tapi saya belum sempat nyari itu gitu. Tapi saya menyoroti dari sudut pandang pencarian istilahnya Mbak Sylvia bagus. Itu membuat kita kritis. Membuat kita kritis memilih istilah cuman beda 3 huruf gitu, itu udah satu istilah yang menarik untuk kita kaji. Gitu kan? Karena mungkin konstruknya beda itu, job dissatisfaction sama job satisfaction gitu. Ya. Okay. Dari 8.000 ke 144 tadi Pak ya. Iya, kalau untuk tataran disertasi itu memang disukai yang masih ratusan gitu tuh istilahnya. Kita cari variabel yang tatarannya masih sedikit gitu kan. Mungkin kalau tadi Pak Made bilang kalau disertasi neliti job satisfaction gitu kan, mungkin pembimbing wah ini udah jenuh nih gitu. Tapi ditambahin hurufnya 3 depannya, dis-nya ditambahin, mungkin nggak jenuh. Jadi sedikit itu istilah. Jadi bagus juga itu Mbak Sylvia. Ininya apa? Kritis gitu. Nah, cuma ya kita perlu waktu untuk nyari ya. Mungkin kalau ada waktu lagi job satisfaction sama intention to live, nah itu bisa kita itu deh. Jadikan bahan. Makasih Pak Made, Mbak Sylvia. Mungkin Mbak Atwa mau kasih ini pandangan? Sudah cukup Pak, saya juga cukup setuju. Mungkin bisa jadi, justru mungkin bisa jadi keberlanjutan penelitian saya juga Pak. Jadi iya, dikembangkan lagi gitu ya Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Dua, Pak Tommy. Mbak Wiwin, ada pertanyaan Mbak Wiwin?
Ya, terima kasih Pak Made. Sebenarnya saya sekaligus mau mengkonfirmasi ya sama Pak Tommy. Eh, jadi sebenarnya itu Pak sah-sah aja ya Pak jika variabel-variabel psikologi yang dianggap jenuh tersebut itu tetap diteliti gitu. Eh, karena kan setiap fenomena ada kebaruan ya pasti ya. Jadi apakah itu tetap layak gitu untuk diteliti Pak? Karena yang masih bikin saya penasaran itu pengalaman saya ya Pak ya, terutama di S1. Kalau boleh cerita sedikit, judul saya itu 4 atau 5 kali ditolak oleh pembimbing karena dibilang ini variabelnya tuh sudah mainstream gitu. Jadi kami itu dituntut harus mencari variabel-variabel yang unik dan baru, yang sebelumnya itu belum pernah diteliti oleh kakak tingkat gitu. Jadi menimbulkan pertanyaan di dalam kepala saya Pak, kayak apakah variabel bisa dalam tanda kutip kadaluarsa kayak gitu kan, gitu Pak. Terima Iya, kasih Pak Tommy, Pak Made. Baik, ya kan Pak, pertanyaan pertama statement pertama tadi ini terbukti tuh Mbak Wiwin. iya. Ya begitulah kondisi kita di Indonesia, Pak Made, Mbak Wiwin. Kita terima saja. Susah juga mengubah paradigma kan ya Pak Made ya? Ya, berarti ini sebetulnya tergantung kebijakan dosen pembimbing ini. Iya. Disangkanya mungkin ya, mungkin pembimbing itu melihat Mbak Wiwin tuh penampilannya kayak mahasiswa doktoral kali. Cari yang baru nih gitu. Jadi diambil yang jarang gitu ya Pak Tommy ya. Nah, coba cari yang jarang-jarang gitu. Jadi Tapi kenapa ya Pak ya? Saya masih penasaran Pak Tommy, ada pencerahan nggak? Kenapa gitu kami itu dituntut untuk cari yang yang baru, yang unik gitu, yang belum pernah diteliti gitu. Kan kita juga bingung gitu ya. Emangnya variabel kemarin kenapa ya gitu. kenapa? Kalau Nah ini menurut Pak pertanyaan Tommy atau Pak filosofi Made nih, Pak. gimana? Iya, ini pertanyaan filosofi sekali Pak, Mbak Wiwin. Pak Made mau jawab atau Mbak Atwa atau saya terserah. Silakan Pak Tommy. Kalau bagi saya ya satu memang tergantung kebijakan dosen pembimbing, tetapi sepanjang atau sependek yang bisa dijelaskan alasannya oleh mahasiswa ya dan bisa sangat diterima kan kenapa tidak boleh gitu loh kalau bagi saya sih ya. Artinya sejauh mana keunikan yang diambil oleh si mahasiswa itu ya dan nanti dampaknya manfaatnya kemana. Ya, kalau saya menurut hemat saya Pak Tommy, kalau orang melakukan penelitian itu kan harus bermanfaat ya Pak. Iya. Itu bermanfaat apa tidak itu barangkali sama-sama kepuasan kerja dan kinerja, tetapi di satu tempat dilakukan ini tetap variabelnya begitu, tetapi di startup company yang belum diteliti misalnya dan bermanfaat buat pekerjaan dia, nah itu kan sangat berguna hasil penelitian itu kan ya. Iya. Itu sih ya Pak. Atau barangkali pertimbangan lain silakan. Iya, kita diskusi aja rame-rame di sini ya. Mungkin Mbak Atwa dan kawan-kawan juga nanti punya pendapat mengapa paradigma kita itu seperti itu gitu ya. Susah juga mengubah paradigma. Mudah-mudahan nanti kalau kita jadi akademisi, kita open mind gitu ya. Jadi ya pertama karena mungkin kita jarang buka database jurnal internasional gitu ya. Mungkin itu. Pertama karena kita jarang buka database. Jadi kita kira itu jenuh, tapi sampai dengan tahun sekarang ternyata banyak tuh gitu. Banyak tuh yang masih neliti gitu kan. Pertama mungkin itu. Terus kedua, saya sangat setuju kata Pak Made, mungkin rekan-rekan akademisi kita itu lebih pingin cari yang bermanfaat gitu ya. Apa sih yang sekiranya bermanfaat dan ada kebaruannya gitu.
Terus kemungkinan lain, kemungkinan yang ketiga, masalah sistem berpikir gitu ya. Saya melihat sistem berpikir kita itu apa ya? Kalau di sains itu namanya skeptisisme, Pak Made dan Mbak Wiwin dan kawan-kawan. Skeptis itu kita jarang bertanya apa iya, gitu. Jadi kita perlu memiliki cara berpikir apa iya. Maksudnya tidak mudah langsung menerima apa iya. Ini jenuh ya, apa iya gitu kan. Kalau puas itu akan membuat kita jadi males. Apa iya gitu kan. Gimana Pak Made? Kalau kita puas, kita akan jadi males ya. Mbak Wiwin gimana? Apa iya? Minimal bertanya apa iya kan? Apa iya? Gimana? Atau malah sebaliknya ya Pak ya. Kita puas malah berkinerja ya Pak ya. Iya, dan itu juga kita tanya apa iya. Kalau kita puas, kita akan jadi lebih rajin. Apa iya gitu kan? Pokoknya semuanya kita tanya apa iya. Misalnya, ya itu skeptis, cara berpikir skeptis. Mungkin itu Mbak, 3 jawaban kenapa, dan akhirnya kalau kita tidak skeptis itu kita cenderung ikut-ikutan. Kayak misalnya referensi harus 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, itu juga kita harus tanya apa iya gitu. Apa iya? Kok saya lihat di jurnal internasional Q1, Q2 50%-nya itu enggak 10 tahun terakhir tuh gitu misalnya. Boleh kok pakai tahun-tahun, nanti teman-teman boleh cek ya. Sebenarnya yang key artikelnya teman-teman itu yang referensinya sebelum tahun 2000-an, yang tahun-tahun tua itu kok juga masuk ya. Kok boleh ya pakai itu ya. Pembimbing saya kok harusnya pakai cuma mengizinkan yang baru-baru gitu. Ya, 5 tahun terakhir. Iya, yang 5 tahun terakhir. Ini kan definisi job satisfaction-nya kan sudah lama. Sudah lama ini, dari tahun 50-an tuh sudah ada gitu. Ini kok disuruhnya tahun 2000 sih. 2000 itu kontribusinya bukan definisi, udah nguji-nguji teori gitu. Nah, itu kadang-kadang sering salah kaprah. Pembimbing saya nggak boleh pakai Wikipedia. Apa iya gitu kan? Kita harus tanya tuh apa iya. Nah, ternyata kita lihat di manual publication, APA manual publication tuh ada loh cara ngutipnya. Kalau dari Wikipedia itu cara ngutipnya itu kayak gini. Kalau dari TikTok cara ngutipnya itu begini. Kalau dari YouTube itu begini. Kalau dari email cara ngutipnya begini. Semuanya ada cara ngutip. Berarti boleh dong, karena diatur cara ngutipnya. Gitu. Kalau cara ngutipnya diatur, berarti kan boleh. Lucu kan? Kalau kita tidak memperbolehkan dari Wikipedia, tapi APA Manual Publication itu mengatur cara ngutip. Yang benar yang mana tuh Pak Made? Yang benar APA atau kita? Dosen pembimbing yang benar Pak. Yang benar iya, karena dosen pembimbing akan menyetujui kan maju sidang atau ya udah kita ikuti saja. Kan dosen pembimbing nanti bilang boleh kalau ada di IPA, tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, jadi itu udah lebih open mind itu. Gitu. Nah, prinsipnya apa iya gitu. Itu juga mencegah hoax kan. Kalau kita nonton berita gitu, ya apa iya gitu. Itu skeptis. Mungkin itu Mbak Wiwit penjelasan-penjelasan kenapa kita mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini. Itu Mbak Wiwin. Baik, Apa iya? Itu dari Pak Romi tadi. Ya. Mungkin teman-teman kalau mau nambahkan boleh juga Pak Made. Kenapa? Ya, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang nambahkan. Kenapa kok kita itu ya cenderung ini nggak boleh, itu nggak boleh.
Kemarin tuh ada mahasiswa yang bagus juga tuh nanya. Kan saya katakan kalau penelitian metodenya bukan eksperimen, judulnya sebisa mungkin jangan pengaruh gitu loh. Terus mahasiswa itu sudah bagus tuh, punya skeptisisme tuh. Nanya gitu kan, apa iya gitu? Apa iya kayak gitu? Ada nggak referensinya? Bahwa kalau bukan eksperimen itu kita tidak boleh pengaruh sebab akibat gitu misalnya. Judulnya itu jangan pengaruh gitu lah. Itu udah bagus tuh. Kalau mahasiswa bertanya gitu bagus. Jadi kritis itu. Tidak hanya apa dengar kata dosen, kata Tommy itu kalau judulnya pengaruh nggak boleh eksperimen gitu. Nah, terus beliau tanya kan, mahasiswa tanya, kenapa nggak boleh? Pak iya ya nggak boleh. Referensinya mana gitu. Baru kita kasih referensinya ini gitu kan. Jadi merangsang juga itu. Gitu Pak Made, Mbak Wiwin, terima kasih. Monggo Mbak Atwa dan kawan-kawan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman? Atau komentar terhadap pertanyaan Mbak Wiwin? Monggo. Iya. Oke. Nggak ada, sepi, berdoa selesai nih, karena tidak ada yang bertanya lagi. Ya, kalau nggak, masih ada waktu sedikit nih Mbak Adwa. Izin sedikit Mbak Adwa dan Pak Tommy, kalau tadi disebutkan kan penelitiannya dilakukan di Jakarta. Ini menggelitik juga bagi saya, ada apa kinerja karyawan di Jakarta kok teliti? Itu tampaknya tadi belum begitu dijelaskan. Ya, karena kalau tadi bicara timbulnya itu mulai dari inisiatif, bukankah lebih bagus kalau misalnya ambil dependent variabelnya itu misalnya OCD gitu ya Mbak ya. Tapi kok muncul kinerja. Nah, makanya pertanyaan besar saya, ada apa dengan karyawan di Jakarta sampai kita teliti antara kepuasan kerja dengan kinerjanya, itu maksudnya. Jadi fenomenanya itu Mbak Adwa. Oke, Pak Made, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga ya menurut saya, karena belum pernah ada juga sebenarnya yang nanya gitu, kenapa harus di Jakarta gitu. Kalau untuk kalau jawaban dari saya, kenapa waktu itu saya dan rekan saya memilih di Jakarta, karena kita juga ada pertimbangan Pak. Jadi karena kita tahu bahwa kan memang populasi pekerja terutama di Jakarta itu kan memang banyak ya Pak ya. Jadi Ya. bukan hanya karena kemudahan kita dalam mencari responden saja, tapi ya itu pertimbangan kita. Oh ya kan orang dari beberapa daerah gitu banyak yang mencari kerja di Jakarta gitu. Menurut saya ini dan rekan saya ini hal yang menarik juga gitu Pak. Ya udah kita ambil aja Jakarta gitu. Maksudnya karena memang selain pekerja Jakarta itu banyak gitu. Maksudnya alasannya ya kenapa banyak ya karena datang dari berbagai daerah gitu Pak. Jadi mungkin ya kepuasan kriteria kepuasan kerjaan menurut orang-orang di daerah yang berbeda itu bisa saja jawabannya juga berbeda gitu Pak. Jadi kurang lebih kalau dari saya, alasan saya memilih kenapa pekerja di Jakarta yang diteliti pada penelitian saya kurang lebih seperti itu Pak Made. Terima kasih Pak Made atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya Pak. Terima kasih Mbak Adwa. Gimana tuh Pak Tommy? Kadang-kadang kan kita melihat dulu fenomenanya, ya. Ada yang begitu alternatif pertama, kemudian baru ditentukan data teoritisnya itu dikombin antara data empiris dengan data teoritis. Nah ini gimana kira-kira Pak supaya teman-teman nanti ada dalam tanda kutip sedikit keseragaman atau perlu ketidakseragaman? Saya tidak tahu ini Pak. Silakan Pak Tommy. Iya. Terima kasih Pak Made untuk pertanyaannya. Pak Made itu benar-benar sangat mengelisitasi kita mempertimbangkan kenapa sampelnya harus ini gitu kan ya. Nah,
menjawab pertanyaannya Pak Made itu tidak mudah juga gitu ya. Tapi kalau ditanya ini hubungannya kemana sih? Ini hubungannya ke metode sampling gitu kan ya. Metode sampling itu ada yang probability, ada yang non probability gitu kan ya. Nah, sepertinya Mbak Atwa memilih yang non probability. Bisa jadi yang Jakarta itu karena faktor kemudahan atau karena faktor yang lebih bisa bisa diakses gitu ya. Itu kalau convenience ya. Kalau convenience. Betul enggak Mbak Atwa, karena convenience atau karena purposif? Kalau purposif itu biasanya terkait dengan fenomena gitu. Ada fenomena khusus, ada alasan kenapa Jakarta gitu loh. Nah, kalau purposif di pendahuluan itu di bagian awal introduction kita katakan misalnya ada data sebelumnya yang menunjukkan performance karyawan Jakarta gitu lebih bagaimana istimewanya dibandingkan performance kota-kota lain, atau ada kekhususan Jakarta gitu ya. Itu kalau purposif. Purposif juga termasuk non probability, atau sebetulnya kalau probability ya kita harus punya data seluruhnya gitu kan. Kayaknya probability itu hampir jarang sih sebetulnya. Yang menarik itu adalah jarang juga saya ketemu di artikel jurnal internasional yang menyebutkan metode samplingnya seperti apa. Coba deh kita buka-buka artikel. Jarang menyebutkan metode sampling. Justru yang banyak menyebutkan itu skripsi, Pak Made dan kawan-kawan. Kalau kita meriksa skripsi itu anak-anak rekan-rekan adik-adik S1 itu rajin loh nyebutin metode pengambilan data yang digunakan convenience, purposive gitu, itu rajin mereka nyebutin. Tapi kalau di jurnal itu jarang ketemu saya, jarang ketemu. Yang ketemu itu diceritakan prosedurnya. Prosedurnya secara rinci, kalau jurnalnya bagus ya diceritakan apakah dia mengumpulkan data itu berbasis pendekatan dengan dengan mengirimkan email atau mengirimkan surat ke berbagai tempat gitu. Tapi jarang menyebutkan naming label metodenya apa. Mbak Atwa karena purposif, karena alasan tertentu gitu, kenapa Jakarta atau lebih convenience? Convenience, Pak. Nah, jadi tidak ada alasan khusus ya Mbak ya? Alasannya lebih karena kemudahan. Ya, kemudahan dan yang tadi saya sebutkan sih Pak. Jadi karena kemudahan dan memang kita lihat kan memang banyak orang dari berbagai daerah itu kan bisa nyari kerjanya kan di Jakarta ya Pak, menurut fakta yang ada gitu ya Pak. Jadi itu Nah, itu alasan. udah dengan purposif tuh. Kalau ada alasan. Maksudnya Misalnya lebih Jakarta itu tempat ya. orang yang cari kerja, dari orang dari berbagai. Nah, itu udah purposif. Oke, baik Pak. Atau karena nggak ada alasan apapun kecuali ya saya tinggal di Jakarta. Saya lebih gampang mengambil data di Jakarta. Di Jakarta ya. Misalnya. Tapi lucunya gini Pak Made dan kawan-kawan, sudah ada metode yang namanya convenience. Tapi kalau kita jawab itu kepada pembimbing, kadang-kadang pembimbing nggak terima. Masa karena alasan kemudahan, cari dong alasan kenapa. Jadi pembimbing sendiri kadang-kadang mengarahkan itu purposif gitu loh. Purposif. Padahal ada loh salah satu jenis sampling itu namanya convenience gitu. Ya karena saya gampang Bu dapatnya data ini. Mana saya bisa data ini. Tapi nggak diterima alasan convenience itu, saya sering nguping-nguping gitu kan. Kalau pas bingung nggak boleh nih data convenience.
harus ada alasannya. Berarti diarahkan untuk purposif gitu. Gimana? Pak Made pernah nguping-nguping nggak itu? Atau gimana Pak Made waktu jadi mahasiswa? Justru alasannya tidak ada alasan sebetulnya Pak ya. Nah, itu convenience kan berarti. Convenient. Karena Ya. kemudahan aja gitu. Kenapa pilih Jakarta gitu kan boleh karena kemudahan. Tapi biasanya pembimbing atau penguji kan harus ada reasonnya. Iya, jadi purposif kan ya Pak? Ya. Ah, Reasonnya apa? Masa kemudahan aja kan gitu nanti kan. iya, nggak seneng kalau kita itu mudah gitu loh. Yang sulit yang senang biasanya. Iya. Padahal itu jenis sampling, jenis salah satu sampling convenience itu, atau accidental itu salah satu jenis sampling. Accidental ya. Seketemunya lah kira-kira gitu ya Pak Tommy Ya, ya. seketemunya kan itu memang ada di buku-buku metodologi, emang di salah satunya. Tapi nggak boleh pakai itu, nggak boleh. Karena mudah. Atau juga ada yang bilang ya karena kalau seketemunya kalian nggak tahu dong populasinya siapa kan gitu. Nah, iya. Padahal Ya. kalau kita ada dua pilihan kan, kalau kita tahu populasinya dan kita punya daftar, memang bagus pakai probability. Tapi kalau kita nggak punya daftar, kan boleh juga. Nggak punya itunya kan boleh non probability. Oke. Oke, baik Pak Tommy, menarik ini. Kalau dilanjutkan bisa lebih malam lagi nih tampaknya kita ini ya. Karena banyak bekal-bekal dari Pak Tommy ini yang belum kita peroleh, tapi waktunya sudah jam 8.59 Pak. Oh, oke. Mohon izin teman-teman, Diselesaikan, Bapak-bapak, Pak. ya kita close dulu satu tahap ya. Jadi itu kira-kira banyak tadi kita mendapatkan pembekalan baik secara teknis maupun hasil penelitian dari MA2 tadi, di mana mengatakan work engagement itu memang berperan sebagai mediator antara job satisfaction dengan performance gitu ya. Tapi tadi akhirnya masuk ke gen generation, masuk ke pengambilan data dan lain sebagainya, kita sudah banyak tadi memperoleh pembekalan-pembekalan, jadi sangat menarik diskusi kita ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Tommy dan Mbak Adwa. Teman-teman, untuk mengakhiri acara kita kasih applause dulu kepada kedua pembicara kita. Silakan teman-teman kasih reaksi dulu. Terima kasih Mbak Silda, terima kasih. Mas Fakri, nggak kelihatan dari tadi Mas Fakri, mana tuh Mas Fakri itu? Sudah jenggotnya udah panjang apa gimana tuh Mas Fakri? Kelihatan kan? Ternyata nggak pakai jenggot ya. Mbak Sylvia, terima kasih. Mbak Elisa, dan teman-teman yang lainnya. Baik, Si Sartina, jadi kita sudahi dulu jam 9.00, Cinderella sudah mau pergi tampaknya ya, jam 9.00 tank ini kita sudahi, dan acara terakhir adalah berikan kenang-kenangan juga ke Pak Tommy dan Mbak Adwa. Ini diberikan kepada Mbak Adwa ya sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah. Apakah kalau kita puas kinerja menjadi lebih baik atau lebih buruk? Mbak Adwa boleh diterima secara Pak Tommy malah ada di sini kan, Pak Tommy yang tekan mesti Pak Tommy yang nyerahin ini ya. Terus si Sartina Pak yang tekan. Ya Pak Tommy, silakan Mbak Adwa. Ya, baik Pak Made, terima kasih sertifikatnya saya terima ya Pak. Oke, itu sertifikat dari Pak Dr. Tommy Suyasa, Terima psikolog kasih, ya, Pak Tommy. Mbak Adwa ya, terima kasih. Sertifikat yang kedua nggak tahu yang tanda tangan siapa buat dia Pak Tommy. Ya, diberikan kepada Dr. Tommy Suyasa, psikolog sebagai narasumber forum diskusi ilmiah. Apakah kalau kita puas kinerja menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ini terima kasih banyak Pak Tommy karena sertifikat untuk Pak Tommy pada akhirnya keluar juga itu. Itu Pak Tommy. Iya, kasih Pak Made. Oke, dari Ibu Tia, nah, kita wakil Ibu Tia ini bersama-sama ya memberikan sertifikat kepada Pak Tommy. Baik, terima kasih teman-teman. Si Sartina boleh diabadikan dulu. Baik, ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama ya. Ada yang mau buka kamera semuanya biar sekalian. Ya, oke. Ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama. Siap, senyum manis. 1, 2, 3. Cheese. Ya, jangan dimatikan dulu ya kameranya. Slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Cheese.
Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, selamat malam. Ya, kita masih ada forum diskusi berikutnya lagi. Kelihatannya sih Satina ya. Tunggu informasi berikutnya untuk minggu depan. Ya, Terima ada Pak kasih. sekali lagi. Selamat malam. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Made, Tommy, Pak Pak Tommy, Tuan. Kak Tina semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Made dan Pak Tommy. Teman-teman.